Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, Fakultas Ilmu Keperawatan kelas A3, semester 1, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Pengertian sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah dan basis berada di atas. Pada basis ini, jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada, sebelah kiri yang terlindungi oleh koste, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae, dua jari setelahnya. Berat pada orang dewasa sekitar 250-300 gram. Hubungan jantung dengan alat sekitarnya yaitu yang pertama, dinding depan berhubungan dengan sternum dan cartilago costalis, setinggi costa 3,1. Kedua, samping berhubungan dengan paru dan facies mediastilis. Yang ketiga, atas setinggi torakal 4 dan cervical 2, berhubungan dengan aorta pulmonalis, bronchus dextra, dan bronchus sinistra. Yang keempat, belakang alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens, vega asigos, dan columna vertebrata thoracalis. Yang kelima, bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah yang pertama, umur. Pada usia lanjut, alat-alat dalam rongga toraks, termasuk jantung, agak turun ke bawah. Yang kedua, bentuk rongga dada. Perubahan bentuk tora yang menetap atau TBC menahan batas jantung menurun sehingga pada asma toraks melebar dan membulat. Yang ketiga, letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas, akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Dan yang keempat, perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni yang rawan IgA 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Yang kedua, tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium yaitu otot atria, otot ventrikuler, dan otot atrioventrikuler. Yang ketiga, dalam atau endokardium, dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat dan terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Bagian-bagian dari jantung yang pertama, vastus cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar yang dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Yang kedua, apex cordis, bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Permukaan jantung atau fascias cordis yaitu fascias sternocostalis, fascias dorsalis, dan fascias diaphragmatica. Peredaran jantung juga terdiri dari 3, yaitu arteri koronaria kanan, berasal dari sinus arterior aorta, berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventrikel kanan. Selanjutnya, arteri koronaria kiri,
lebih besar dari arteri koronaria dextra dan aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Tekanan darah, selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah yaitu yang pertama sistem saraf, terdiri dari presoreseptor dan komosereseptor, hipotalamus, cerebrum, reseptor nyeri, refleks pulmonal. Yang kedua, sistem humoral atau kimia. Yang ketiga, sistem hemodinamik. Dan yang keempat, sistem limfatik. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena apa? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bisa menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami.